Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran fisika SMA kelas 12 materi listrik statis. Ini adalah video yang ketiga dalam pembelajaran materi listrik statis. Sebelumnya kita telah mempelajari gaya listrik pada dua muatan. Sedangkan pembelajaran kali ini kita berkonsentrasi pada gaya listrik pada tiga muatan yang segaris. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembelajaran kita kali ini dengan memperhatikan tiga muatan listrik berikut. Nah, kita gambar, ini ada tiga muatan. Q1 bermuatan listrik negatif, Q2 bermuatan listrik positif, dan Q3 bermuatan listrik positif. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita dapat menganalisa dan juga menentukan gaya listrik yang dialami oleh masing-masing muatan. Artinya bahwa gaya listrik yang dialami oleh muatan Q1 pasti diakibatkan oleh Q2 dan juga Q3. Gaya listrik yang dialami oleh Q2 juga diakibatkan oleh Q1 dan Q3. Dan juga pada muatan Q3, gaya listrik yang dialaminya diakibatkan oleh muatan Q1 dan Q2. Kita mulai menganalisa dengan jarak ya. Otomatis kenapa? Karena gaya listrik itu berhubungan dengan jarak. Ya, di mana gaya listrik berhubungan atau sebanding 1/r² atau berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Dengan demikian maka kita tinjau dulu jarak. Nah, antara Q1 dan Q2 terpisah sejauh R12. Ya, di mana R12 adalah jarak antara Q1 dan Q2, satuannya meter. Sedangkan Q2 dan Q3 terpisah sejauh R23 ya, terpisah sejauh R23, di mana R23 adalah jarak antara Q2 dan Q3. Nah, antara Q1 dan Q3 terpisah sejauh R13, dengan R13 adalah jarak antara Q1 dan Q3 satuan juga meter. Perhatikan jarak satuan meter. Jadi ketika kalau kita menemukan soal dengan jaraknya belum dalam satuan meter, maka kita harus mengalihkannya dalam satuan meter. Nah, perhatikan pada gambar. Nah, jika pada soal ya diketahui cuma R12 dan R23, maka R13 dapat diperoleh dengan cara R12 tambah R23. Nah, setelah kita melakukan analisa jarak masing-masing muatan, maka kita menganalisa gaya listrik ya yang terjadi akibat interaksi antara ketiga muatan ini. Nah, berdasarkan persamaan hukum kolom, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R², maka gaya listrik hanya melibatkan atau gaya kolom hanya melibatkan dua muatan. Sehingga kita menganalisa atau menelaah dua muatan, tidak tiga muatan sekaligus. Sehingga kita mulai buat analisa yang pertama, yaitu Q1 dengan Q2 ya. Antara Q1 dan Q2 terjadi interaksi gaya listrik tarik menarik. Kenapa? Karena Q1 dan Q2 ini muatannya berlawanan jenis ya. Ini Q1 negatif, Q2 positif. Maka vektor gaya listrik tarik menarik antara Q1 dan Q2 seperti pada gambar ya. Perhatikan, tarik menarik kedua vektor saling mendekati arahnya. Dan ini pada Q1 F12 ya, di mana F12 adalah gaya listrik pada Q1 oleh Q2, satuannya Newton. Sedangkan pada Q2 F21, yaitu F21 adalah gaya listrik pada Q2 oleh Q1. Nah, setelah kita menganalisa Q1 dengan Q2, kita lanjutkan, kita menganalisa interaksi gaya listrik antara Q1 dan Q3 ya. Antara Q1 dan Q3 terjadi gaya listrik tarik menarik. Kenapa? Berlawanan jenis ya. Oke. Dimana pada Q1 ini yang berwarna biru namanya F13 ya. F13 adalah gaya listrik pada Q1 gaya listrik pada Q1 oleh Q3. Udah ya.
Dan ini pada muatan ketiga ini ada vektor gaya listrik berwarna merah ini F31. Ya, di mana F31 adalah gaya listrik pada Q3 oleh Q1. Nah, setelah itu kita lanjutkan menganalisa interaksi gaya listrik antara Q2 dengan Q3. Ya, Q2 dan Q3. Oke. Tolak menolak. Ya, kenapa tolak menolak? Karena Q2 dengan Q3 adalah muatan sejenis. Sehingga vektor gaya listriknya tolak menolak. Yang ini F23, di mana F23 adalah gaya listrik pada Q2 oleh Q3, dan yang ini yang hijau pada muatan Q3 ini F32. Ya. F32 gaya listrik pada Q3 oleh Q2. Perhatikan semua gaya listrik ini ya dari F12 sampai dengan F32 satuannya sama yaitu Newton. Ya. Nah, setelah kita menggambarkan vektor gaya listrik pada masing-masing muatan akibat interaksinya dengan muatan-muatan lain, kita harus menentukan nilainya. Ya. Nah, untuk nilai vektor gaya listrik kita tetap berpijak pada persamaan hukum kolom, di mana F12 sama dengan F21. Ya. Yaitu sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Yang berikut F13 sama dengan F31. Ya. Atau sama dengan K kali Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Dan yang berikut ya F23 sama dengan F32. Yaitu K kali Q2 kali Q3 per R23 kuadrat. Ya. Tetapi di dalam soal biasanya gaya listrik yang ditanyakan hanya gaya listrik yang dialami oleh salah satu muatan. Jadi bisa Q1, bisa Q2 dan juga bisa Q3. Ya. Untuk itu kita harus tinjau satu per satu. Ya. Oke, yang pertama kita tinjau Q1. Kita perhatikan muatan Q1. Pada muatan Q1 bekerja dua gaya listrik. Perhatikan baik-baik ya, dua gaya listrik. Ada F12 dan ada F13. Yang arahnya sama. Dan kedua vektor gaya listrik ini paralel. Misalkan resultan gaya listrik pada Q1 adalah F1, maka F1 adalah F12 tambah F13. Kenapa? Arahnya sama. Ya. Jadi F1 sama dengan F12 tambah F13. Atau sama dengan ya K kali Q1 per Q2 K kali Q1 kali Q2 bagi R12 kuadrat ditambah dengan K kali Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Ya. Nah, ini adalah F12 dan ini adalah F13. Arahnya karena ini gaya adalah besaran vektor, maka kita menentukan nilai dan juga menentukan arah. Arahnya dengan arah ke kanan. Ya. Kenapa? Karena kedua-duanya ke kanan. Secara otomatis pasti resultannya juga ke kanan. Atau mendekati atau menuju Q2. Kenapa? Ke kanan berarti dia mendekati atau menuju Q2. Dengan catatan Q2 ini kita jadikan sebagai acuan karena Q2 adalah muatan terdekat dari Q1. Oke, kita lanjutkan dengan meninjau Q2. Perhatikan. Ya, pada Q2 ini kita perhatikan pada Q2 bekerja dua gaya listrik ya. Ada dua vektor gaya listrik di sini yaitu F21 dan F23. Tetapi kedua vektor gaya listrik ini arahnya ke kiri. Ini berdasarkan gambar ya, arahnya ke kiri. Dengan demikian, jika resultan gaya listrik pada Q2 adalah F2, maka F2 sama dengan F21 tambah F23. Ya, dijumlahkan juga. Nah, bedanya dengan yang pada Q1, Pak, ini dijumlahkan, ini juga dijumlahkan. Iya, karena ini searah ke kanan dan ini searah ke kiri.
Bedanya cuma arahnya. Ya, bedanya adalah arah. Ya. Dengan F21 itu sama dengan K kali Q2 kali Q1 per R12 kuadrat, dan F23 itu sama dengan K kali Q2 kali Q3 per R23 kuadrat. Oke, kita tentukan arahnya dengan arah ke kiri atau mendekati menuju Q1. Perhatikan baik, mendekati atau menuju Q1 ya, karena kedua-duanya ke kiri semua. Tapi perhatikan, di sebelahnya ada Q3. Maka Q3 juga bisa kita jadikan acuan ya, atau menjauhi Q3 ya. Jadi untuk Q2 ini yang berdasarkan gambar ini arahnya bisa ada 3 ya. Kita cara menentukan arahnya yaitu ke kiri karena F21 dan F23 dua-duanya arahnya ke kiri, atau menuju atau mendekati Q1, atau menjauhi Q3. Oke, selanjutnya kita tinjau Q3. Nah, sekarang kita perhatikan Q3 ya, perhatikan Q3 baik. Ya, perhatikan Q3. Oke. Nah, pada Q3 juga bekerja dua buah gaya listrik, F32 dan F31. Berbeda dengan pada Q1 dan Q2 yang kedua vektor gaya listriknya adalah searah. Pada Q3 kedua vektor gaya listrik yang bekerja pada muatan ini arahnya berlawanan. Ya, arahnya berlawanan. F32 ke kanan, F31 ke kiri. Dengan demikian, jika resultan gaya listrik pada Q3 adalah F3, maka F3 sama dengan F32 yang ke kanan kita ambil positif kurang F31. Atau sama dengan F32 kita ganti dengan K kali Q3 kali Q2 per R23 kuadrat kurang F31 kita ganti dengan K kali Q3 Q1 per R13 kuadrat. Oke, pada muatan Q1 dan Q2 mudah kita tentukan arahnya. Pada muatan Q1 dan Q2 mudah kita menentukan arah. Kenapa? Kalau pada Q1, F12 dan F13 itu arahnya sama. Dan pada Q2, F21 dan F23 arahnya sama. Sedangkan pada Q3, antara F32 dan F31 arahnya berlawanan. Ya, maka cara untuk menentukan arah adalah yang pertama, jika setelah kita melakukan perhitungan, jika F3 bernilai positif, maka arahnya ke kanan atau menjauhi Q2. Kenapa? Karena positif berarti F32 lebih besar dari F31. Maka resultannya adalah ke kanan. Ya, resultan gaya listriknya ke kanan, maka gaya listrik pada Q3 atau F3 arahnya menjauhi Q2. Oke. Atau jika F3 bernilai negatif, artinya bahwa setelah kita melakukan perhitungan aljabarnya, ternyata bahwa hasilnya adalah negatif. Artinya F31 lebih besar dari F32. Maka resultannya arahnya ke kiri atau searah dengan F31. Maka arah resultan gaya listrik pada Q3 adalah ke kiri atau mendekati Q2. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Ini sebelum kita lanjutkan ke bagian yang berikut. Nah, pada tinjauan-tinjauan kita ini kita meninjau gaya-gaya listrik atau gaya listrik yang bekerja pada ketiga benda bermuatan ini. Jadi Q1 juga kita tinjau, Q2 juga kita tinjau, dan Q3 ya. Tetapi bahwa ketika kita mengerjakan soal, pertanyaannya adalah hanya satu yang ditanya. Misalnya, tentukanlah gaya listrik yang dialami muatan Q3. Atau tentukanlah resultan gaya kolom pada muatan Q3. Dengan demikian, maka kita harus mencari cara yang lebih sederhana untuk cara menentukan ya. Kita menentukan
vektor-vektor gaya listrik yang bekerja pada salah satu muatan untuk 3 muatan yang sejajar. Nah, untuk lebih sederhana perhatikan 3 muatan di bawah ini. Perhatikan. Oke, ini ada 3 muatan. Ada Q1 bermuatan listrik negatif, ada Q2 bermuatan listrik negatif, dan ada Q3 bermuatan listrik negatif. Ya, ini R12 antara Q1 dengan Q2, antara Q2 dengan Q3 R23, dan antara Q1 dan Q3 R13. Oke. Pertanyaan, tentukanlah gaya listrik pada muatan Q1. Artinya kalau pertanyaan seperti ini, kita hanya berkonsentrasi pada muatan Q1. Dengan demikian kita menggambarkan vektor gaya listrik hanya pada Q1 dengan cara, perhatikan baik-baik, antara Q1 dengan Q2 tolak menolak. Artinya Q1 ini ditolak oleh muatan Q2. Maka kita gambar vektor gaya listrik pada Q1, iya, vektor gaya listriknya menjauh. Kenapa? Ditolak oleh Q2. Ini saya sebut F12. Ya. Dan antara Q1 dan antara Q1 dan Q3 juga tolak menolak. Dengan demikian maka Q1 juga ditolak oleh Q3. Maka vektor gaya listrik pada Q1 oleh Q3 menjauhi Q3 karena ditolak. Seperti ini. Oke, maka ini adalah F13. Ya. Vektor gaya listrik pada Q1 oleh Q3. Nah, setelah itu baru kita tentukan, misalkan resultan gaya listrik pada Q1 adalah F1, ya, maka F1 sama dengan F12 tambah F13 dengan arah ke kiri, ya, dengan arah ke kiri atau menjauhi muatan Q2. Seperti itu. Jadi ini adalah pengantar bagaimana caranya kita menentukan atau melakukan analisa resultan gaya listrik pada masing-masing muatan untuk 3 muatan yang segaris. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh. Nah, sebelum kita lanjutkan ke contoh, saya peringatkan jangan lupa subscribe. Oke, contoh 1. 3 muatan Q1, Q2, dan Q3 letaknya segaris dengan besarnya berturut-turut, positif 8 mikrokolom, negatif 5 mikrokolom, dan positif 4 mikrokolom. Jika jarak antara muatan Q1 dengan Q2 2 cm dan Q2 dengan Q3 3 cm serta K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat negatif 2, tentukanlah gaya listrik yang dialami oleh muatan Q2. Nah, jadi soal ini yang ditanyakan adalah tentukan gaya listrik yang dialami pada muatan Q2 atau resultan gaya kolom pada muatan Q2. Dengan demikian soal ini harus kita transfer dalam bentuk gambar supaya mempermudah kita dalam menyelesaikan soal. Ya. Q1 ya positif 8 mikrokolom, Q2 negatif 5 mikrokolom, dan Q3 positif 4 mikrokolom. Nah, jarak antara Q1 dan Q2 2 cm, antara Q2 dan Q3 3 cm. Dengan demikian maka Q1 dengan Q3 5 cm seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita kembalikan gambar tadi supaya menjadi data kita untuk mengerjakan soal. Nah, mulai dengan diketahui Q1 sama dengan 8 mikrokolom atau 8 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian Q2 negatif 5 mikrokolom atau sama dengan negatif 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dan yang ketiga 4 mikrokolom atau sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian jarak R12, jarak antara Q1 dan Q2 2 cm dialihkan menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan sekarang R23, jarak antara Q2 dan Q3 3 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter dialihkan dalam meter. Dan R13, jarak antara Q1 dan Q3 yaitu 5 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, sekarang kita lanjut dengan konstanta, ya. Biasanya setiap soal itu
Nah, untuk soal-soal gaya listrik, konstanta kolomnya biasanya langsung disertakan, yaitu K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, kita lanjut. Ditanya, ya, ditanya gaya listrik pada muatan Q2 dalam kurung F2. Ya, kita anggap bahwa resultan gaya listrik pada muatan Q2 adalah F2. Dan dijawab, sebelum kita menjawab soal ini, kita gambar dulu vektor gaya listriknya. Ya, yang dialami oleh Q2, oleh Q1 dan juga oleh Q3. Antara Q1 dan Q2 terjadi gaya tarik-menarik, maka vektor gaya listrik pada Q2 oleh Q1 arahnya mendekati Q1 ya, menuju. Ya. Oke, ini saya sebut F21. Ya. Sedangkan antara Q2 dan Q3 tarik-menarik juga, maka gaya listrik pada Q2 oleh Q3 vektornya juga anak panahnya ini ya mendekati Q3 dan ini diberi nama F23 ya. Sehingga dijawab F2 ya itu sama dengan F23 kurang F21 ya. Kita lanjutkan ya dengan penyelesaian. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu F21 berapa, F23 berapa, baru kita cari resultan gaya listrik pada Q2 yaitu F2. Yang pertama F21 ya. F21 sama dengan K kali Q2 kali Q1 per R12 kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. Oke, K 9 kali 10 pangkat 9, Q2 5, ingat jangan masukkan atau sertakan tanda positif dan negatif dari muatan. 5 kali 10 pangkat negatif 6, Q1 8 kali 10 pangkat negatif 6 bagi dengan jarak antara Q1 dan Q2 2 cm, 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Seperti biasa kita pilah 9 kali 5 kali 8 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 bagi 2 kuadrat 4 dan 10 pangkat negatif 2 kuadrat sama dengan 10 pangkat negatif 4. Ya. Oke, kita bagi 8, lihat angka-angka bersesuaian yang bisa kita bagi, langsung dibagi, kita perkecilkan dan sebagainya ya. 8 bagi 4, 2. Ya. Dapat 5 kali 2, 10 kali 9, 90. Ya. Jadi 90 kali 10 pangkat negatif 3. Negatif 3 ini diperoleh dari 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 ya. Bagi dengan, ya ini koefisiennya tinggal 1, maka 1 kali 10 pangkat negatif 4 atau langsung ditulis saja 10 pangkat negatif 4. Maka kita dapat 90 kali 10 pangkat negatif 3 kurang negatif 4. Kenapa? 10 pangkat negatif 4 ini kita naikkan di atas garis pembagi ya. Atau diperoleh, oke, 90 kali 10 pangkat 1 atau kita dapat F21 900 Newton. Ya kalau kita mau sertakan dengan arahnya lagi maka arahnya ke kiri atau mendekati Q1 atau menjauhi Q3. Ya kalau kita mau lanjutkan. Nah setelah itu ini kita simpan ya. F21 kita sudah dapat 900 Newton, kita simpan ya. Dan selanjutnya kita menentukan atau mencari F23. Oke. F23 itu sama dengan K kali Q2 kali Q3 per atau bagi R23 kuadrat. Ya, kita masukkan angka-angkanya. Oke, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q2-nya 5 kali 10 pangkat negatif 6. Ingat tanda negatif tidak boleh disertakan. Kemudian Q3-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6. Bagi jarak antara Q2 dan Q3 adalah 3 cm, maka kita alihkan menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Seperti biasa kita pilih ya 9 kali 5 kali 4 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 bagi dengan 3 kuadrat 9 dan 10 pangkat negatif 2 kuadrat sama dengan 10 pangkat negatif 4. Maka kita peroleh, kita bagi 9 bagi 9, 1 tinggal 5 kali 4, 5 kali 4 adalah 20. Ya, kali 10 pangkat negatif 3 bagi 10 pangkat negatif 4 atau sama dengan 20 kali 10 pangkat negatif 3 kurang negatif 4 atau 20 kali 10 pangkat 1 ya sama dengan 200 Newton. Dan arahnya kemana? Ya ini ke kanan atau mendekati Q3. Nah, bisa ya. Dan sekarang kita simpan juga. F23-nya kita dapat 200 Newton. Oke. Selanjutnya
Setelah kita menentukan F21 dan F23, sekarang kita menentukan resultannya, yaitu F2. Resultan gaya listrik pada Q2 yaitu F2, di mana F2 itu sama dengan F23 kurang F21. Ya. F23 nilainya berapa? 200 Newton. F21 900 Newton. Maka 200 kurang 900 kita peroleh negatif 700 Newton. Artinya F2 ya gaya listrik atau resultan gaya listrik pada Q2 sama dengan 700 Newton ke kiri atau mendekati Q1 atau menjauhi Q3. Artinya F21 lebih besar dari F23. Oke, dengan demikian contoh 1 kita sudah menyelesaikannya. Kita lanjutkan ke contoh kedua. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe video ini. Dan sekarang kita lanjutkan ke contoh kedua. Kedua, muatan Q1 sama dengan negatif 18 mikrokolom dan Q2 sama dengan negatif 5 mikrokolom terpisah sejauh 4 cm. Ya. Muatan lain sebut saja Q3 sama dengan negatif 1 mikrokolom diletakkan segaris dengan muatan Q1 dan Q2 tepat 2 cm sebelah kanan Q2. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat negatif 2, maka tentukanlah gaya kolom pada muatan Q3. Ya, jadi sekarang kita hanya menentukan gaya kolom pada muatan Q3. Berapa gaya kolomnya? Nah, soal ini tidak ada gambar. Jadi ketika Anda menemukan soal-soal gaya listrik seperti ini kemudian tidak ada gambar, kalau bisa dibuatkan gambar supaya bisa membantu Anda, ya. Sekarang kita buatkan gambar. Ya. Oke, Q1 negatif 18 mikrokolom, kemudian Q2 negatif 5 mikrokolom kita gambarkan, ya, dan terpisah sejauh 4 cm. Ya. Dan ada muatan lain, sebut saja Q3 ini diletakkan segaris dengan muatan Q1 dan Q2 tepat 2 cm sebelah kanan. Maka kita di sini gambarnya. Ini letaknya Q3 yaitu negatif 1 mikrokolom dengan jaraknya adalah 2 cm. Ya. Kita lanjutkan menyelesaikan soal ini dengan membawa gambar ini karena gambar ini sudah berisi data-data yang harus kita gunakan dalam menyelesaikan soal contoh 2. Oke, mulai pertama dengan diketahui. Seperti biasa Q1 negatif 18 mikrokolom atau sama dengan negatif 18 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian Q2 ya negatif 5 mikrokolom sama dengan negatif 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dan yang berikut Q3 negatif 1 mikrokolom sama dengan negatif 1 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, setelah muatannya sekarang kita pindah jarak. Oke, R12 sama dengan 4 cm jarak antara Q1 dan Q2 4 cm. Perhatikan. Atau 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Sekarang R23 jarak antara Q2 dan Q3 2 cm atau 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan yang berikutnya adalah R13 jarak antara Q1 dengan Q3 yaitu 4 tambah 2 berarti 6 cm atau 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan yang terakhir jangan lupa konstanta kolom, ya. Seperti biasa ini konstanta kolom, tidak perlu saya bacakan lagi. Oke, kita lanjutkan. Ditanya adalah ya. Gaya listrik pada muatan Q3 atau F3 ya. Gaya listrik pada muatan Q3. Sebelum kita menjawab ya soal contoh 2, kita gambar dulu vektor gaya listrik pada Q3 akibat Q1 dan juga Q2. Nah, antara Q1 dan Q3 tolak-menolak. Kenapa? Q1 dan Q3 muatan sejenis. Dengan demikian maka Q3 ditolak oleh Q1. Maka vektor gaya listrik pada Q3 oleh Q1 arahnya menjauhi Q1, ya, menjauhi Q1. Dan ini adalah F31. Gaya listrik pada Q3 oleh Q1. Dan yang berikut antara Q3 dengan
Q2. Antara Q3 dan Q2 juga terjadi interaksi gaya listrik tolak-menolak. Dengan demikian maka Q3 juga ditolak oleh Q2 sehingga vektor gaya listrik pada Q3 oleh Q2 arahnya menjauh. Ya, menjauh dari siapa? Dari Q2. Dan ini namanya adalah F32. Oke, dengan demikian maka F3 sama dengan F31 tambah F32 dengan arahnya pasti ke kanan. Oke, kita lanjutkan penyelesaian. Kita cari dulu atau kita tentukan dulu F31 dan setelah itu F32 baru kita menentukan resultan gaya listrik pada Q3. Oke, yang pertama F31. Ya, F31 sama dengan K kali Q3 kali Q1 bagi R13 kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya dan ini mudah karena angka-angkanya disesuaikan untuk mudah diselesaikan ya. Oke, K 9 kali 10 pangkat 9, Q3 jangan lupa Q3 1 kali 10 pangkat negatif 6, tanda negatif tidak boleh disertakan. Sedangkan Q1-nya adalah negatif 18 mikrokolom, ini 18 kali 10 pangkat negatif 6, ingat tanda negatif tidak boleh disertakan. Bagi dengan jarak antara Q1 dan Q3 adalah 6 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Kita pilahkan 9 kali 1 kali 18 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 bagi dengan 6 kuadrat 6 kali 6 kali 10 pangkat negatif 4. 10 pangkat negatif 4 diperoleh dari 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke, kita bagi ya, seperti ini 9 dengan 6. Kita perkecilkan menjadi 3 dengan 2 ya. 9 bagi 3, 3, 6 bagi 3, 2. Udah ya. Sekarang 18 dengan 6. Berarti 18 bagi 6 adalah 3. Berarti di atas pembaginya 3 kali 3, di bawahnya 2. Maka di atas adalah 3 kali 3, 9. Sehingga F31 sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 6 bagi 2 kali 10 pangkat negatif 4. Kita lanjutkan. 9 bagi 2 sama dengan 4,5 ya. Oke. Kali 10 pangkat negatif 3 kurang negatif 4. Atau sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 1 atau sama dengan F31 sama dengan 45 Newton. Arahnya kemana? Ke kanan atau menjauhi Q2. Sekarang kita simpan F31-nya 45 Newton di sini dan kita lanjutkan dengan menyelesaikan F32. Ya. F32 sama dengan K kali 3. Minta maaf. F32 sama dengan K kali Q3 kali Q2 bagi dengan R23 kuadrat. Ya, kita masukkan angka-angkanya seperti biasa. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q3-nya 1, tanda negatif tidak boleh dimasukkan. 1 kali 10 pangkat negatif 6. Q2-nya negatif 5 kali 10 pangkat negatif 6, tanda negatifnya tidak boleh dimasukkan. Kita tuliskan 5 kali 10 pangkat negatif 6 bagi dengan jarak antara Q2 dan Q3 ya. Jarak antara Q2 dan Q3 adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2 cm. 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke, nah sekarang kita pilah. Oke, kita pilah sekarang 9 kali 1 kali 5 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 bagi 2 kuadrat 4 kali 10 pangkat negatif 4. Seperti biasa ya, 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke, ini angka-angka yang bersesuaian untuk dibagi tidak ada, maka tinggal kita kalikan langsung. 9 kali 5 atau F32 sama dengan 9 kali 5 45 dan di bawah garis pembagi 4 ya. Maka 45 kali 10 pangkat negatif 3 bagi dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4 ya. Nah 45 bagi 4 kita peroleh 11,25 kali 10 pangkat negatif 3 kurang negatif 4 atau sama dengan 11,25 kali 10 pangkat 1. Kita peroleh F32 nya adalah 112,5 Newton ya. Dengan arahnya pasti ke kanan atau menjauhi Q2. Sekarang kita simpan ya, F32-nya adalah 112,5 Newton. Dan sekarang kita lanjutkan dengan menentukan resultan gaya listrik pada Q3 ya.
di mana F3 sama dengan F31 tambah F32. F31 berapa? 45 Newton. F32 berapa? 112,5 Newton. Ya, tinggal dijumlahkan, maka kita dapat F3-nya adalah 157,5 Newton ke kanan atau menjauhi Q2. Ya, jadi kita sudah bisa menyelesaikan soal contoh 2. Dan sebelum kita melanjutkan ke contoh yang terakhir atau contoh 3, jangan lupa ya subscribe. Ya, terima kasih. Dan sekarang kita lanjutkan ke contoh ketiga. Perhatikan gambar 3 muatan listrik segaris di bawah ini. Ya, ini sudah ada gambar ini, ada 3 muatan listrik, ada Q1, Q2, dan Q3. Ini nilainya semua sama ya, nilainya semua sama. 4 nilainya sama ya. Hanya Q1 positif, Q2 positif, dan Q3 negatif, tapi nilainya sama. Dan antara Q1 dan Q2 jaraknya 2 cm, dan antara Q2 dan Q3 jaraknya 2 cm. Nah, kalau soal seperti ini mudah kita kerjakan karena angka-angkanya enak ya. Enak untuk diselesaikan dalam matematika atau dalam perhitungan aljabarnya mudah karena angkanya bagus. Oke, kita mulai dengan membaca di bawahnya. Muatan listrik Q2 kemudian digeser sejauh cm mendekati Q3. Ya. Soal mengatakan demikian. Muatan Q2 yang ini kemudian digeser sejauh 1 cm mendekati Q3. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, maka tentukanlah perbandingan gaya listrik pada Q2 sebelum dan sesudah digeser. Wah, ini soal ini angkanya enak tetapi kerjanya banyak ya, panjang ini. Kenapa? Ya, kita harus menentukan gaya listrik pada Q2 sebelum digeser, yaitu dalam posisi ini, dan kita tentukan lagi gaya listrik pada Q2 setelah Q2 ini digeser 1 cm mendekati Q3, berarti kita geser ke kanan. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini gambar tadi yang ada soal, kita tampilkan kembali untuk bisa membantu menyelesaikan soal contoh 3. Oke, mulai dengan diketahui. Oke. Nah, posisi Q2 sebelum digeser ya, posisi Q2 sebelum digeser. Perhatikan. Q1-nya 4 mikrokolom atau 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Oke, yang kedua, Q2 4 mikrokolom juga, 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Q3 negatif 4 mikrokolom sama dengan negatif 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Perhatikan tanda-tandanya positif dan negatif saya dalam kurungkan sehingga nanti tidak boleh digunakan dalam perhitungan aljabar. Oke, kita lanjutkan. R12 jarak antar Q1 dan Q2 2 cm 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter, dan R23 atau jarak antar Q2 dan Q3 2 cm juga atau sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan yang berikut adalah R13 yaitu 4 cm. Diperoleh dari mana? 2 tambah 2. Ya, jadi 4 cm. Sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Itu jarak antara Q1 dengan Q3. Jangan lupa konstanta kolom. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu bahwa muatan Q2 tadi digeser. Nah, digeser 1 cm mendekati Q3. Dengan demikian maka jarak antara Q2 dan Q3 berubah jadi 1 cm. Dan jarak antara Q1 dengan Q2 berubah menjadi 3 cm. Antara Q1 dan Q3 jaraknya tidak berubah, tetap 4 cm. Ya, maka sekarang posisi Q2 setelah digeser. Oke, seperti biasa ya, sama dengan ini posisi Q2 sebelum digeser. Q2 sama karena muatannya tidak berubah, Q3 juga tetap muatannya tidak berubah. Nah, sekarang setelah digeser, yang sebelum digeser R12, maka setelah digeser kita simbol dia menjadi R12 aksen ya. R12 aksen sama dengan 3 cm ya. Sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Ini ditulis atau dicetak dalam warna merah supaya membedakan R12 yang ini. Nah, ini R12 setelah digeser, setelah Q2 digeser ya. Sekarang R23 setelah digeser disimbol R23 aksen sama dengan 1 cm atau sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Seperti biasa R13 tetap nilainya dan konstanta kolomnya ya tidak berubah.
Oke, setelah kita ya menentukan data atau sudah kita masukkan atau kita buatkan diketahuinya, maka kita lanjutkan dengan ditanya. Yang ditanya adalah perbandingan gaya listrik pada Q2 sebelum digeser dengan sesudah digeser. Jadi sebelum digeser gaya listrik pada Q2 kita sebut F2 dan sesudah digeser disebut F2 aksen. Ya. Sehingga kita buat perbandingan. F2 berbanding F2 aksen sama dengan ini yang mau dicari, titik-titik berbanding titik-titik ini yang akan dicari. Oke, kita lanjutkan. Ya, dijawab. Oke, kita mulai dengan gaya listrik pada Q2 sebelum digeser. Oke, kita buatkan gambar dulu. Oke, nah sebelum Q2 digeser, perhatikan baik-baik. Kita harus menggambar dulu vektor gaya listrik pada Q2 oleh Q1 dan oleh Q3. Antara Q1 dengan Q2 tolak menolak. Dengan demikian maka Q2 ditolak oleh Q1, maka vektor gaya listriknya akan ya menjauhi Q1 ya. Nah, ini F21 ya. Dan yang ini menuju atau mendekat. Kenapa? Antara Q2 dan Q3 tarik menarik, dan ini adalah F23. Sehingga F2 sama dengan F21 tambah F23. Oke, kita hitung langsung, ini kita hitung panjang langsung, kita tidak mencari satu persatu, tetapi kita langsung hitung ya, sama dengan K kali Q2 kali Q1 bagi R12 kuadrat untuk F21 ditambah dengan K kali Q2 kali Q3 bagi R23 kuadrat untuk F23. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, kita masukkan angka-angkanya sekaligus ya. Untuk F21 kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat negatif 6. Ingat semua nilainya sama ini. 4 kali 10 pangkat negatif 6 bagi jarak antara Q1 dan Q2 itu adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Ya. Ditambah dengan, ya kita masukkan langsung untuk ini, bagian yang ini atau F23. K-nya sama 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6 dan Q3-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6. Jangan lupa tanda negatif ini tidak boleh disertakan, dan jaraknya sama yaitu 2 cm, 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke, sekarang kita mulai memilah. Oke, 9 kali 4 kali 4 dikali dengan 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 bagi dengan 2 kuadrat 4, 10 pangkat negatif 2 kuadrat sama dengan 10 pangkat negatif 4. Maka di bawahnya menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 4. Dijumlahkan dengan ini pun kita pilahkan seperti biasa ya. 9 kali 4 kali 4. Oke, kali 10 pangkat negatif 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 bagi 2 kuadrat 4 kali dengan 10 pangkat negatif 2, ini dikuadratkan menjadi 10 pangkat negatif 4. Oke, kita lanjut. Kita mulai membagi 4 bagi 4 1. Oke, ini juga 4 bagi 4 1. Kita dapat ya seperti ini. 9 kali 4 kali 10 pangkat negatif 3. Oke ya. Negatif 3 diperoleh dari mana? 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6, maka kita dapat 10 pangkat negatif 3 bagi dengan 10 pangkat negatif 4. Ya, pada F23 juga sama, 9 kali 4 kali 10 pangkat negatif 3 bagi dengan 10 pangkat negatif 4. Nah, sekarang kita peroleh ini, perhatikan baik-baik. Ini kan sama angkanya, 9, 4, 9, 4, 10 pangkat negatif 3, di sini juga 10 pangkat negatif 3. Di bawah garis pembaginya sama, yaitu 10 pangkat negatif 4, dan ini juga 10 pangkat negatif 4. Maka ini adalah sama dengan ini. Jadi seperti A tambah A menjadi 2A. Maka ini tinggal kita kalikan saja 2 kali 9 kali 4 kali 10 pangkat negatif 3 bagi 10 pangkat negatif 4. Ya, maka kita selesaikan 2 kali 4 8, 8 kali 9 sama dengan 72 kali 10 pangkat negatif 3 kurang negatif 4 bagi dengan sama dengan 72 kali 10 pangkat negatif 4 kurang negatif 72 kali 10 pangkat negatif 3 kurang negatif 4 ya.
Kenapa kita langsung pindahkan 10 pangkat negatif 4 ini di atas garis pembagi. Maka kita dapat F2 sama dengan 72 kali 10 pangkat 1. Atau dapat 720 Newton. Nah, jadi gaya listrik pada Q2 sebelum digeser sebesar 720 Newton. Sekarang kita, oh ya, arahnya jangan lupa, arahnya ke kanan atau mendekati Q3 atau menjauhi Q1. Dan sekarang kita simpan dulu, F2-nya sama dengan 720 Newton dan kita pindah ke ya pertanyaan yang berikut, yaitu gaya listrik pada Q2 sesudah Q2 digeser yang kita sebut dengan F2 aksen. Ya, kita sebut dengan F2 aksen. Oke, kita gambar dulu. Setelah Q2 digeser, perhatikan baik-baik. Ya, ada perubahan jarak antara Q1 dengan Q2 yang tadinya 2 menjadi 3 dan Q2 dengan Q3 yang tadinya 2 menjadi 1 cm. Bisa ya? Oke, sekarang seperti biasa vektor gaya listriknya. Oke, Q2 ditolak oleh Q1 dan ini adalah F21 aksen ya. Dan Q2 ditarik oleh Q3 ya, dan ini adalah F23 aksen ya, F23 aksen. Dengan demikian maka F2 aksen itu sama dengan F21 aksen tambah F23 aksen. Sama dengan, perhatikan baik-baik. Oke. F2 aksen itu sama dengan K kali Q2 kali Q1 bagi R12 aksen. Dikuadratkan ya. Ditambah dengan F23 aksen itu K kali Q2 kali Q3 per R23 aksen dikuadratkan. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya, jangan lupa ya. Seperti biasa. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, sudah ya. Q2-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6. Q1-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6. Bagi dengan jaraknya sudah berubah menjadi 3 cm, maka 3 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Ya, ditambah dengan F23 aksen, kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q2-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6, Q3-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6. Perhatikan tanda negatif tidak boleh disertakan. Dibagi dengan jaraknya kan 1 cm, maka kita dapat 1 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan, kita pilah 9 kali 4 kali 4 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 bagi dengan 3 kuadrat 9 kali 10 pangkat negatif 4. Dijumlahkan dengan yang ini kita pilahkan juga 9 kali 4 kali 4 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 bagi dengan 1 kuadrat 1 kali dengan 10 pangkat negatif 4 yang diperoleh dari 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke. Nah ini kita bagi 9 bagi 9, 1 tinggal 4 kali 4, 16. Sedangkan ini bagi 1, maka tinggal 9 kali 4 kali 4. Nah kita lanjutkan. Oke, F2 aksennya sama dengan ya 4 kali 4 kali 10 pangkat negatif 3. Ini kita sudah dapat menghitungnya dengan diperoleh dari 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 tadi ya, sehingga dapatnya adalah negatif 3, sehingga 10 pangkat negatif 3 bagi 10 pangkat negatif 4, dan yang ini 9 kali 4 kali 4 kali 10 pangkat negatif 3 bagi dengan 10 pangkat negatif 4. Oke, 4 kali 4 seperti biasa, 16 kali 10 pangkat negatif 3 kurang 4 ditambah dengan 9 kali 4 kali 4 144 kali 10 pangkat negatif 3 kurang negatif 4 ini ya. 10 pangkat negatif 4 sudah kita pindahkan di atas garis pembagi ya. Sehingga F2 aksen kita dapat 16 kali 10 pangkat 1 tambah 144 kali 10 pangkat 1. Sehingga kita dapat 160 tambah 1440. Dijumlahkan dapat 1600 Newton. Jadi setelah digeser, gaya listrik yang bekerja pada Q2 adalah 1600 Newton. Dengan arah, jangan lupa arahnya tetap ke kanan atau mendekati Q3 atau menjauhi Q1. Nah kita simpan ya, F2 aksennya sama dengan 1600 Newton ya. Setelah itu kita lanjut dengan membuat perbandingan. Oke, sehingga perbandingannya adalah, perhatikan,
F2 bagi dengan F2 aksen sama dengan 720 bagi dengan 1600. Pertanyaannya tadi kan dia bilang tentukanlah perbandingan gaya listrik pada Q2 sebelum digeser terhadap sesudah digeser. Maka sebelumnya lebih dulu yaitu F2, sedangkan sesudahnya di bawah ya. Jadi F2-nya di atas, F2 aksennya di bawah. Oke, nah sekarang kita bagi 10, 72 bagi 160, gampang. Bagi 2 lagi, 36 bagi 80, bagi 2 lagi, 18 bagi 40, bagi 2 lagi, 9 bagi 20. Nah ini tidak bisa kita bagi lagi, maka ya hasilnya F2 berbanding F2 aksen sama dengan 9 berbanding 20. Ya, oke. Dengan berakhirnya penyelesaian contoh 3 ini, maka pembelajaran kita pada gaya listrik pada 3 muatan segaris sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe, dan kita akan bertemu lagi pada pembelajaran gaya listrik pada 3 muatan yang membentuk segitiga. Terima kasih.